Oke teman-teman, di seri kali ini kita akan belajar mengenai penyimpanan kode CSS kita ya. Kita sudah belajar mengenai penyimpanan internal CSS, kemudian kita juga belajar mengenai penyimpanan inline CSS ya. Sekarang kita akan belajar menyimpan kode CSS kita di eksternal gitu ya. Oke, di sini saya sudah membuat folder latihan ya. Membuat folder latihan, kemudian gunakan izinkan, kita buat misalkan file nama filenya latihan1.html ya. Kemudian kita klik seperti biasa. Nah, setelah kita membuat file HTML, misalkan kita punya di sini H1 ya. Hello, selamat datang. Kalau kita run, nah tidak ada perubahan apa-apa ya, karena kita belum menambahkan kode CSS di halaman HTML kita. Oke, sekarang kita kembali, kita buat karena kode CSS kita di penyimpanan eksternal, kita buat ya file baru lagi, misalkan coba titik CSS ya. Ingat ya, karena kita mau bikin CSS harus titik CSS ya. Nyimpan, kemudian kita klik bagian coba CSS nya. Nah, sekarang kita ada di file coba CSS ya. Misalkan kita mau merubah H1 tadi ya, langsung saja H1, misalkan warnanya color red, H1 warnanya merah gitu kan. Save, jangan lupa di save ya. Kita kembali ke latihan HTML nya, kita run. Nah, tidak terjadi apa-apa ya. Kenapa? Karena kita belum menghubungkan style CSS ini dengan HTML kita gitu kan. Untuk menghubungkan file CSS kita, setelah ini sel title kita enter, kemudian kita buat di sini cari yang namanya link. Nah, sudah ketemu. Nah ya, sekarang sudah ada linknya. Nah, kita menghubungkannya kemana? Nama file CSS kita apa? Kita lihat ya, di sini nama filenya coba titik CSS. Kita tinggal langsung aja tulis nama filenya ya, karena dia berada di folder yang sama gitu kan, di folder latihan gitu kan. Tinggal kita tulis coba titik CSS gitu kan. Save, kita run. Nah, secara otomatis warnanya sudah berubah menjadi merah ya. Ini disebut dengan penyimpanan eksternal gitu ya. Misalkan kita punya lagi di sini paragraf ya. Paragraf latihan CSS internal ya. Eksternal ya. Kalau eksternal itu dikatakan di luar file latihan HTML gitu kan, karena dia eksternal jadi di luar. Kita run. Oke, tidak terjadi apa-apa karena kita di file CSS nya belum membuat atau mengubah si paragrafnya ya. Kemudian kita rubah paragraf ya, selektor itu paragraf, kemudian ada propertinya, misalkan
Udah warna lagi ya, color. Yang ini misalkan warnanya jangan lupa titik 2 green. Save, kembali ke latihan HTML nya, kita run. Nah, sudah warnanya menjadi hijau gitu ya. Nah, seperti ini ya. Jadi untuk eksternal CSS itu saya harapkan lebih baik gitu ya, karena di sini kita fokus dengan CSS saja gitu ya, tanpa mencampur adukan di sininya gitu ya. Kita cuman menghubungkan satu kali link gitu ya, membuat link, otomatis semua file atau semua kode CSS akan bisa digunakan di latihan HTML kita gitu kan, atau di kode HTML nya gitu ya. Misalkan kita bikin lagi ya, tiga belajar CSS. Save, kemudian kita ke file CSS nya, kemudian kita tinggal tulis selektornya H3, color, kita akan beri warna biru, blue. Save, kembali ke HTML nya, kita run. Nah, sudah warnanya sudah berubah menjadi warna biru ya. Misalkan saya punya lagi ya, di sini saya buat lagi latihan. Misalkan saya buat file namanya latihan 2.html. Ini latihan 2 ya. Nah, di latihan 2 ini kan masih kosong ya. Misalkan di latihan 2 kita punya sama ini H1 juga, punya H1. Ini latihan 2. Klik latihan 2 nya. Jangan lupa save dulu, kita jalanan. Nah, tidak berubah apa-apa ya, padahal kita sudah di coba CSS itu ada ya latihan 2 ini ya. Ini H1, ini kan H1 ya, padahal di kode di file CSS itu sudah dituliskan ya H1, colornya warna merah. Tapi di latihan 2 H1 ini tidak berubah. Oke, karena tidak menghubungkan link. Agar si latihan 2 ini bisa menggunakan kode CSS kita tinggal masukkan link aja di sini ya. Mana link? Klik link, kemudian nama file CSS-nya. Coba titik CSS ya. Sorry, CSS. Set. Nah, di latihan 2 sudah berubah warnanya jadi warna merah ya. Padahal kita nulisnya cuman satu CSS doang gitu ya. Tapi kedua file HTML ini dua-duanya bisa menggunakan kode CSS gitu kan, dengan menggunakan link gitu ya. Sini misalkan kita punya lagi kan ada paragraf ya, kita tulis paragraf. Selamat belajar. Nah, kalau kita save kemudian kita run, otomatis akan berubah ya warnanya. Tuh, akan berubah warnanya menjadi warna hijau, karena di file CSS nya paragraf itu warnanya hijau gitu ya. Kita kembali ke latihan 1, kita jalanin. Oke, mungkin cukup sekian untuk pengenalan penyimpanan internal eksternal CSS-nya ya. Sampai di sini kita akan lanjut mengenai CSS ke berikutnya.
Oke, apabila ada kesalahan mohon maaf.